Mulai saja pertemuan kali ini berjudul workshop referensi dan Mendeley yang akan dibawakan oleh saya dan Bu Ulan ya. Silakan Bu Ulan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana mencari referensi dan bagaimana caranya menggunakan Mendeley. Selama ini mungkin teman-teman mengalami kesulitan bagaimana caranya mendapatkan referensi karena perpustakaan kita itu tutup ya, dan bagaimana kita bisa mencari informasi seperti itu ya. Boleh di next. Ya, teman-teman, referensi itu apa sih? Referensi itu adalah seperti daftar pustaka ya teman-teman. Referensi itu memberikan pandangan baru terhadap konsep yang ingin diketahui. Oleh sebab itu, kalau kita menulis, referensi itu digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian. Referensi juga dapat memperkuat argumen peneliti. Ya. Kemudian referensi juga dapat digunakan untuk kepentingan lain, yaitu dapat memperkaya pengetahuan peneliti, dapat juga memberikan dukungan argumentasi. Jadi kalau teman-teman menulis jurnal, menulis karya ilmiah, penting adanya referensi. Nah, di mana mendapatkan referensi tersebut? Boleh kita next. Ya, yang pertama adalah aplikasi Google Scholar. Nah, teman-teman biasanya mencari referensi itu di Google saja. Tetapi kalau di Google, teman-teman ya, itu banyak sekali referensi yang tidak kredibel. Oleh sebab itu, Google mengeluarkan Google Scholar ya. Teman-teman nanti bisa klik di sini Google Scholar, nanti cari kata kuncinya, misalnya komunikasi politik, komunikasi budaya, atau apapun, kemudian teman-teman search. Nah, di situ akan mendapatkan jurnal, buku, dan lain-lain. Ya, itu yang pertama Google Scholar. Nah, yang kedua adalah portal Garuda. Ini adalah semacam direktori. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu. Di sini ada Alisa ya, ada Al di sini. Ada Bu. Ada Al, saya jadikan co-host saja ya Al ya. Tolong dibantu ya Al ya. Oke Bu, siap. Oke. Baik, terima kasih Al. Yang lain nanti tolong bisa dibantu di mute. Portal Garuda tadi Bu Ulan. Iya. Yang kedua adalah portal Garuda. Nah, portal Garuda ini milik pemerintah, teman-teman. Di sini teman-teman nanti akan mendapatkan seluruh penelitian terbaru dari dosen seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi. Teman-teman klik aja nanti portal Garuda ristekgreen.go.id. Di sini. Kemudian tuliskan kata kunci yang hendak diketahui, referensi yang hendak didapat, biasanya berupa jurnal. Kemudian pilih jurnal yang relevan. Setelah itu, teman-teman bisa gunakan acuan itu sebagai penelitian. Jadi, kalau misalnya kita menulis artikel, Bu, saya tidak mendapatkan referensi buku, tidak apa, ya. Yang lebih baik adalah dapat referensi dari jurnal, itu yang terbaik, ya. Yang terbaik, teman-teman, karena jurnal ini adalah hasil penelitian yang update, seperti itu. Boleh next lagi, Bu? Nah, yang selanjutnya adalah One Search, Indonesian Search. Ini dari Perpusnas ya teman-teman. Di sini biasanya ada buku yang bisa dipublish, tapi ada juga yang tidak bisa dipublish. Tapi selain buku ada jurnal, artikel, majalah dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa gunakan itu ya. Ini adalah linknya. Ketik onesearch.id. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan banyak sekali buku-buku ya yang online atau yang offline itu di direktori Perpusnas. Seperti itu. Kemudian boleh di next. Yang selanjutnya adalah Directory of Open Access Journal. Nah, ini kalau teman-teman ingin mencari referensi internasional, ini ada di sini. Teman-teman ketik aja doaja.org. Bisa ketikkan kata kuncinya, bisa ketikkan nama jurnalnya atau konsepnya, nanti akan keluar teman-teman ya. Yang keluar di situ nanti bisa berupa buku, berupa jurnal. Tapi biasanya ini adalah referensi internasional. Jadi kalau teman-teman butuh tulisan dari referensi atau daftar pustaka asing,
Bisa di sini ya. Step-stepnya sama seperti yang lain. Ya, kemudian ini sama juga seperti di OAJ, namanya Corsef, teman-teman. Corsef, ya, search corsef.org. Modelnya sama. Nanti kita akan coba gimana di OAJ, gimana Corsef itu. Nah, ini juga ya, kalau teman-teman ingin referensi dari asing, ya, dari jurnal-jurnal asing bisa didapat di sini. Seperti itu. Sama, modelnya semuanya yang lain sama. Ketikkan kata kunci atau konsepnya, kalau teman-teman tahu nama jurnalnya, ketikkan nama jurnalnya. Seperti itu. Ya, boleh next. Nah, ini juga ada yang namanya Simagor, SJR. Dari OneSearch, dari Corsef, DOAJ, dan SJR itu adalah referensi-referensi asing. Jadi teman-teman tidak ada lagi yang tidak bisa mendapatkan jurnal, karena ini terbuka, namanya Open Access Journal System. Siapapun bisa mendownloadnya, siapapun bisa mengkutipnya. Nah, ini salah satunya ya dari SJR. Teman-teman bisa sama modelnya, nanti tinggal klik, isi namanya, kemudian download artikelnya, seperti itu. Karena semuanya gratis. Kalau internasional, ada yang dibuka gratis, ada yang dibuka berbayar gitu ya. Tapi yang gratis itu banyak, teman-teman tinggal pilih saja. Boleh, next. Nah, yang selanjutnya adalah Microsoft Academy. Nah, ini teman-teman tinggal nanti artikelnya kita akan bagikan referensi ini ya di dalam grup angkatan. Teman-teman bisa download aja, bisa copy paste alamat linknya. Yang selanjutnya adalah Microsoft Academy. Nah, Microsoft Academy ini juga kumpulan jurnal, buku, buletin, artikel, majalah, sebagian magazine ya, magazine ilmiah. Teman-teman bisa download. Sama model sistemnya ya, kata kunci, kemudian nama jurnal, atau teman-teman ini tahu ISBN atau mau ngambil konsep apa dari konsep penelitian. Misalnya mau ngambil kata kunci semiotik, ketik aja semiotik, nanti akan keluar referensi berbagai semiotik. Itu bisa dijadikan acuan dalam meneliti, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi yang istilahnya bingung, Bu, saya nggak dapat buku, saya nggak tahu nih mau nulis apa. Jangan, ya, lebih baik teman-teman tulis dulu misalnya konsep komunikasi digital. Komunikasi digital itu definisinya apa aja? Ketikkan saja di salah satu search engine ini, komunikasi digital. Nanti menurut A, menurut B, menurut C, dan ambil. Setelah itu kalian rangkai sendiri dari menurut A, menurut B, menurut C. Nah, itu menjadi sebuah definisi komunikasi digital menurut teman-teman berdasarkan dukungan referensi tersebut. Oke. Kemudian, ya, ini adalah salah satu punya pemerintah juga, punya Ristekdikti, sintak.ristekdim.go.id. Di sini isinya seluruh jurnal nasional, teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil jurnalnya ini secara open access, bebas. Jadi cari apa saja bisa. Ya, ini nasional seperti itu. Sama modelnya, ini semua search engine yang digunakan untuk mencari referensi. Modelnya hampir mirip-mirip. Ketikan kata kunci, ketikan judul, atau ketikan autor, mungkin kenal yang nulis siapa, misalnya Bu Wulan. Ketik aja nama Bu Wulan, Purnamasari, pasti akan keluar artikelnya Bu Wulan, itu nulis apa saja. Atau misalnya Pak Yugi ya, Pak Yugi Setianto, ditulis saja di Google Scholar atau di mana, nanti akan keluar artikel-artikelnya, seperti itu. Boleh dilanjut Bu Wulan? Nah, ini Vkom ya, punya 3 jurnal. Yang pertama adalah jurnal komunikasi. Ini terakreditasi ya, Sinta 2 ya, artinya ini sangat berkualitas. Teman-teman bisa mencari referensi dari sini. Ketikkan kata kuncinya saja ya. Jadi kata kunci itu penting, teman-teman. Teman-teman mau cari apa sekarang? Misalnya sekarang lagi ngambil mata kuliah komunikasi global dan bahasa Inggris. Mau tahu komunikasi global itu apa? Ketik saja kata kuncinya. Nanti akan terlihat komunikasi global dari berbagai macam perspektif. Ya, bisa dari politik, sosial, budaya, tergantung ya. Tergantung nanti yang didapatkan. Boleh di next lagi, Bu Wulan? Ya, yang selanjutnya ini adalah Prologia Koneksi. Ini juga jurnal yang koneksi Sinta 3, yang Prologia Sinta 4. Nah, teman-teman, ini juga bisa dijadikan referensi. Linknya diambil aja, diklik aja, kemudian cari search seperti itu. Ya, ini hampir sama. Boleh selanjutnya lagi, Bu Wulan?
Nah, ini hampir sama jurnal komunikasi, tapi ini milik Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Aspikom. Ya, jadi ini adalah satu-satunya jurnal asosiasi komunikasi ya yang telah terakreditasi. Nah, di situ banyak penulis hebat-hebat, teman-teman. Teman-teman bisa baca penelitiannya seperti apa supaya menginspirasi teman-teman untuk menulis skripsi berjudul apa ya. Nanti teman-teman coba aja baca mana yang teman-teman suka, kemudian adopsi, diterapkan pada objek yang lain. Biasanya seperti itu. Boleh di next lagi, Bu. Ini juga ada namanya jurnal ISKI ya, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Ini juga sudah terakreditasi. Teman-teman boleh mengacu kepada artikel-artikel yang ada di sini. Ya, teman-teman boleh baca, jadikan ini sebagai referensi. Itu bagus, teman-teman ya. Sekarang tren komunikasi penelitiannya lagi apa nih? Boleh nih kita melihat di situ ya, merancang di situ bagaimana penelitian saat ini seperti apa ya. Itu untuk mahasiswa yang skripsi. Nah, mahasiswa yang magang biasanya kekurangan referensi juga. Nah, gimana nih cara nulisnya? Saya kan lagi nulis laporan magang. Kemudian saya mau nulis apa dulu? Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu, biasanya teman-teman tulis komunikasi secara umum itu seperti apa dalam bidang. Kemudian turun lagi ke turun lagi ke paragraf selanjutnya. Misalnya teman-teman bidangnya apa? Advert, iklan, jurnal, bahas dari komunikasi secara umum itu seperti apa, ambil referensinya dari jurnal-jurnal ini, kemudian masuk ke iklan, misalnya ke teman-teman bidangnya iklan. Cari referensi tentang iklan di dalam search engine ini, kemudian diterapkan lagi di bawah. Saat ini, di perusahaan ini, jelaskan sedikit. Kemudian, paragraf selanjutnya, jelaskan peran teman-teman di perusahaan itu seperti apa. Nah, itu step-stepnya sebenarnya dalam menulis laporan ya. Sebenarnya laporan magang itu ikuti saja. Pendahuluan itu seperti itu ya. Jelaskan sekilas, jelaskan konteks komunikasinya, peran teman-teman apa, begitu juga yang wirausaha. Boleh di next. Nah, ini Mendeley ya. Mendeley nanti akan dijelaskan oleh Bu Wulan. Teman-teman perhatikan saja ya, karena ini step-stepnya ada banyak ya. Teman-teman coba yang lagi tiduran, yang lagi santai, coba benahi posisinya, karena ini penting sekali ya, Mendeley. Karena kalau teman-teman menguasai Mendeley, teman-teman mudah menulis apapun ya, mudah mendapatkan referensi, tidak bakal ketinggalan daftar pustakanya, tidak ketinggalan kutipannya. Ini penting ya. Coba teman-teman duduk yang rapi, kemudian perhatikan. Saya serahkan kepada Bu Wulan. Silakan Bu Wulan. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Oke, saya lanjutkan. Mungkin tadi minta maaf dulu kalau tadi di depan suaranya agak sedikit kayak storing gitu ya. Maklum lah. Nah, untuk aplikasi Mendeley ini sebenarnya secara sederhana itu dia merupakan aplikasi manajemen referensi yang fungsinya jadi manajer referensi. Karena dia jadi manajer, berarti nanti penulis yang memakai Mendeley ini dia akan bisa untuk menyimpan, mengolah referensi, mengolah kutipan, sampai nanti adalah mengolah dan menyimpan serta membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kalau misalnya kalian waktu kemarin mungkin bikin paper gitu, diharuskan ada daftar pustaka, kalian bikinnya masih manual. Kalian tulis dulu nama belakangnya apa, terus nanti judul kutipannya apa. Nah, sementara nanti kalau sudah menggunakan Mendeley, itu udah nggak akan perlu lagi kalian lakukan, karena nanti itu otomatis. Dan ini nanti sifatnya untuk penggunaan Mendeley ini, untuk penulisan mulai dari skripsi, semester ini kita mulai dari skripsi dulu, itu wajib menggunakan Mendeley. Tapi nanti ke depannya baik itu laporan magang, ataupun nanti skripsi itu wajib semua menggunakan Mendeley. Biar apa? Biar nggak ada lagi kasus nanti yang namanya kalau pas di sidang gitu ya, biasanya kejadian, kamu kutipan ada banyak, kok daftar pustakanya cuma sedikit. Nah, daripada nanti dipertanyakan gitu ya sama penguji, kamu ini nyontek punya siapa gitu. Nah, jadi dihindari yang seperti itu. Atau kayak misalnya buku panduan mintanya kamu bikin daftar pustaka itu pakai namanya apa style. Tapi kenapa kamu bikinnya pakai gaya yang lain? Gaya siapa? Nah, dengan pemakaian Mendeley ini, hal-hal seperti itu tuh bisa dihindari. Yang penting cuman
Sebenarnya konsepnya kalau di kalian berpikir rumit, justru malah akan jauh lebih mudah. Anggap aja lah ya sama kayak kalian main media sosial. Nah ini anggaplah ini media sosial baru untuk kalian, cuman khusus untuk akademisi. Gitu. Nah saya next dulu. Nah kelebihan Mendeley itu sebetulnya ada beberapa. Sebenarnya selain Mendeley juga ada beberapa software lah ya atau aplikasi terkait manajemen referensi. Yang paling umum itu ada Mendeley, ada Zotero, ada juga yang lain. Cuman yang disarankan untuk dipakai itu adalah Mendeley. Pertama, Mendeley itu gratis. Ada beberapa aplikasi manajemen referensi itu harus berbayar. Kalau berbayar kan biasanya males kan, keluar uang lagi kan. Nah, jadi kita carilah yang free. Nah, Mendeley ini free. Dan Mendeley ini dapat berfungsi baik secara offline ataupun online. Jadi seandainya kalian lagi nggak punya koneksi internet, tapi kalian tetap mau menulis misalnya skripsi lanjutan gitu ya, tapi lagi di dalam pesawat gitu, tetap bisa dipakai. Dan dia nanti terkoneksi langsung dengan Word. Jadi kalian nggak perlu nanti sistemnya input lagi satu-satu. Kalau pernah ada yang pakai sistem pembikinan referensi di Word, itu kan kalian harus input lagi tuh semua referensinya manual ke Word, baru nanti bisa muncul di Word kalian kan. Nah kalau ini enggak, nanti dia otomatis terkoneksi, jadi begitu kalian udah simpen di Mendeley, otomatis kalian bisa pakai itu di dalam Word. Dan yang enaknya lagi adalah, Mendeley ini bisa menampilkan metadata PDF secara langsung. Misalnya kalian ketemu artikel jurnal, dan jurnal itu kan bisa punya full text. Full text-nya itu bisa dalam PDF. Kalau kalian udah simpan itu di Mendeley, kalian nggak perlu buka lagi web jurnalnya, nanti cukup buka Mendeley kalian klik, otomatis nanti PDF-nya itu akan bisa kalian baca. Nah, itu enaknya kalau kalian pakai Mendeley. Nah, terus ada tata cara menggunakan Mendeley. 4 langkah yang awal yang kalian harus lakukan itu, satu, kalian harus punya akun dulu di mendeley.com. Nanti kita next slide ya. Itu ada step-step. Tapi kalau kalian ada yang mau mulai coba dari sekarang, boleh dulu aja coba dibuka mendeley.com-nya, terus langsung nanti dipilih yang daftar. Nah, selain bikin akun di mendeley.com, kalian juga harus install yang namanya Mendeley Desktop. Itu semua ada di web Mendeley. Di bagian download tuh kalian bisa download nanti. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, Mendeley Desktop ini berfungsi yang tadi, kalau seandainya kalian lagi offline gitu ya, tapi tetap mau menulis, ngelanjutin skripsi ataupun laporan magang misalnya, kalian cukup buka Mendeley Desktop-nya doang. Nah, lalu ada namanya web importer. Web importer ini dia sebenarnya kayak plugin tambahan untuk browser kalian. Jadi nanti begitu kalian buka Chrome, biasanya di bagian atas kanan itu nanti kalau kalian udah download ya, download web importernya, nanti dia ada tanda merahnya Mendeley kayak gini. Fungsinya buat apa? Fungsinya misalnya kalian ketemu artikel bagus di jurnal, kalian tinggal klik web importer itu, nanti dia otomatis akan nyimpen artikel jurnal itu ke dalam Mendeley-nya kalian. Nah, nanti kalau udah masuk ke Mendeley-nya, kalian bisa sinkronisasi ke dalam Mendeley Desktop. Lalu ada lagi yang namanya adalah Mendeley untuk plugin Microsoft Word. Nah, ini fungsinya biar nanti kalian bisa pakai Mendeley langsung di dalam Microsoft Word. Kita bahas dulu satu-satu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Registrasi Mendeley. Nah, yang pertama ini ya pasti kalian buka dulu lah ya browser kalian. Terserah nanti kalian mau pakai Chrome, Mozilla, atau nanti Safari. Nah, itu nanti tergantung aja pilihan kalian. Nanti tinggal buka mendeley.com. Habis itu kalian pilih create new account. Di sini kelihatan ya, di gambarnya ada yang udah dikasih kotak kuning. Nah, kalian klik create new account. Habis itu nanti kalian masukkan email address. Kalau ada pertanyaan, apakah email address-nya harus email address Unpad? Enggak. Terserah kalian mau pakai email address apa. Kalian mau pakai yang Gmail, apa kalian mau pakai yang apa, itu terserah. Cuman kalau saran gue ya, bagus ya, kalian pakai yang Gmail aja. Karena kalau yang Untar ini kan nanti akan ditutup begitu kalian lulus kan. Daripada nanti kalian bikin akun sekali lagi, mendingan saran gue ya udah langsung aja dari sekarang pakainya Gmail aja untuk Mendeley. Nah, ini tidak ada persoalan nih kalau di sini.
Nah, habis itu nanti dia akan keluar kayak tampilan. Ya dia minta nama depan, family name, nah password. Nah itu kalian isi aja deh, terserah. Yang terakhir nanti tinggal klik register. Nah setelah itu biasanya nanti otomatis dia akan langsung masuk ke dalam kayak homepage-nya Mendeley untuk akun kalian. Nah berikutnya yang install Mendeley Desktop. Install Mendeley Desktop ini nanti di sini udah ada linknya. Kalian tinggal klik. Nanti di situ akan muncul di gambar. Kalian tinggal sesuaikan aja yang kalian mau download itu untuk Windows, untuk Mac, untuk Linux, atau apa gitu. Setelah itu nanti tinggal unduh dan install. Nah, untuk web importer juga sistemnya sama. Nanti di sini udah ada linknya, kalian tinggal download. Setelah di-download, nanti dia akan langsung terinstall, langsung otomatis ke browser kalian. Nanti gue kasih contoh ya, kayak apa halaman depannya Mendeley, lalu nanti Mendeley Desktop itu seperti apa, web importer itu bagaimana cara pakainya, nanti kita contohin satu-satu. Nah, yang keempat itu ada namanya Mendeley Microsoft Word Plugin. Nah, ini contohnya kayak misalnya buka aplikasi Mendeley di desktop, bisa klik menu baru. Nah, pada saat install Microsoft Word, nah ini pastikan Anda sedang tidak mengerjakan apapun, karena biasanya nanti dia otomatis ketutup. Dan downloadnya pun tinggal dari mendeley.com, nanti kalian bisa langsung pakai. Nah, di sini juga ada video tutorial. Sebenarnya video tutorial ini itu udah banyak banget di YouTube. Kalau kalian ketik tutorial Mendeley, nah itu pasti udah banyak, kalian udah bisa tonton. Jadi seandainya kalian bingung pun, sebenarnya kalian tinggal buka YouTube. Kayak apa sih gitu kan. Nah, cuman ini menurut gue ada beberapa saran dari gue atau masukan gitu lah ya. Apa yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan Mendeley? Yang pertama, Mendeley Web dan Mendeley Desktop itu pada dasarnya akan tersinkronisasi secara otomatis. Tetapi kalau kalian butuh untuk sinkronisasi secara cepat, itu bisa dilakukan dengan cara mengklik tombol sinkronisasi pada Mendeley Desktop. Nanti gue kasih lihat tombolnya. Nah, lalu dalam penggunaan Mendeley ini, walaupun nanti kesannya kalian ketemu artikel di Google gitu ya, artikelnya bagus, kalian tinggal save pakai Mendeley Web Importer, tapi juga ada yang harus kalian perhatikan. Seringkali metadata artikel itu terbacanya tidak full oleh Mendeley. Contohnya, bisa jadi nanti judulnya dalam huruf besar semua, padahal harusnya yang benar itu adalah capital is word. Atau dengan kata lain, cukup huruf pertamanya aja dalam setiap kata yang punya huruf besar. Lalu nanti bisa jadi nanti sumbernya salah. Harusnya itu artikel, tapi Mendeley ngebacanya misalnya dia cuma sebagai laporan atau web page. Nah, atau bisa jadi nanti juga kasusnya ya, misalnya nama penulis salah. Atau nama penulisnya ada 3, tapi yang terbaca oleh Mendeley cuma 2. Nah, itu yang harus kalian perhatikan nanti dalam penggunaan Mendeley. Tapi di luar dari itu, so far ya tinggal simple. Nanti kalian akan lihat betapa mudahnya ya kalau kalian udah biasa pakai Mendeley. Yang namanya kutipan dan daftar pustaka itu isi banget. Jadi kalian bisa dengan satu klik, kalian bisa rubah. Anggaplah misalnya untuk skripsi kalian harus pakai apa style. Tapi nanti kalau kalian mau ikut seminar internasional, dia mewajibkan pakai Harvard atau MLA atau IEEE. Nah, itu kalian tinggal klik aja, ganti style dan dia berubah. Itu mudahnya kalau kalian pakai Mendeley. Nah, mungkin kita kasih prakteknya dulu kali ya, sebentar.
Oke, kita mulai. Udah kelihatan semua di layar kalian? Nah, kalau kalian udah bikin akun di Mendeley, dia otomatis harusnya di sini nama kalian. Kalau tadi kalian misalnya tulis namanya, nama beken kalian ya suka-suka juga sih ya, nggak ada larangan. Nah, nanti lalu lihat seluruh library kalian itu di mana. Nanti semua apa yang udah kalian save di dalam Mendeley itu semua ada di library. Nanti tinggal diklik aja. Nah, begitu diklik, all reference ini menunjukkan adalah semua referensi yang udah kalian simpan selamanya pokoknya. Pokoknya sebanyak ini lah kurang lebih nanti seluruh daftarnya. Nah, kalau yang recently add ini, berarti yang belum lama kalian tambahkan ke dalam Mendeley. Nah, kalau recently read berarti yang belum lama kalian baca. Nah, di sini bisa juga ada kayak fitur favorit. Jadi misalnya kalian tahu referensi ini bakal sering kalian baca dan kalian masih butuh. Nanti kalian bisa tambahkan logo bintang di sini buat yang favorit biar nanti dia muncul di tab yang favorit. Nah, sebenarnya untuk yang Mendeley ini bahkan bisa juga kesannya kayak kalian groupin, kalian bikin kategori. Misalnya kalian lagi bikin skripsi, jadi kalian tinggal nanti bikin namanya collection di sini bisa ditambah new collection. Misalnya kalian tulis apa? Skripsi, nanti semua publikasi yang berkaitan atau referensi yang berkaitan dengan skripsi kalian masukin ke situ. Tapi kalau enggak pun sebenarnya kagak masalah. Nah, di sini sebenarnya ini untuk yang Mendeley yang web. Lalu nanti Mendeley web importer tuh contohnya kayak apa? Nah, ini kalian lihat nih di kursor gue, udah gue tunjuk nih yang logo merah-merah M. Nah, ini namanya Mendeley web importer. Cara pakainya gimana? Cara pakainya coba. Nih, misalnya kalian baca satu artikel di Prologi dan menurut kalian itu bagus banget, sesuai nih temanya sama skripsinya kalian, bisa nih dipakai. Coba sebentar ya. Nah, nanti tinggal misalnya yang ini nih. Ya, sebentar ya. Internet kurang mendukung. Nah, dari sini kalian udah bisa langsung pakai Mendeley web importer ya. Tanpa harus kalian ketik full text PDF ya dulu. Jadi dari pas bagian ini aja, kalian udah bisa tinggal klik Mendeley web importer. Nah, biasanya kalau kalian baru pertama kali buka, dia otomatis dia akan minta sign in dulu. Diklik aja sign in ya, terus oke. Nah, kalau di sini udah ada nama kalian, nah berarti kalian udah terkoneksi nih antara Mendeley web importer sama mendeley.com ya kalian. Kita tunggu sebentar ya. Nanti habis ini kalau ada yang mau punya pertanyaan ya, boleh nanti. Nah, di sini dia keluar kan, dia otomatis akan ngebaca. Ada dua pilihan. Jadi Mendeley ngebaca artikel ini sebagai dua pilihan. Apakah itu jurnal artikel atau web page. Nah, tinggal kalian pilih aja mana yang sesuai. Kalau misalnya yang sesuai itu jurnal artikel, ya udah kalian tinggal ketik ininya dicentang, lalu tinggal pilih add. Tapi biasanya kalau gue, karena tadi kita harus memperhatikan metadata artikel, ini gue klik dulu. Jadi gue lihat dulu, referensi type-nya apakah betul jurnal artikel? Oke. Judulnya apakah sama semua? Oke, kalau sama cocok. Penulisnya, biasa kalau penulis itu kalau di Mendeley dia selalu mulai dari family name. Jadi kalau misalnya ini Clara Cahaya Oktaviani Setiawan, jadi dia akan mulai dari Setiawan, Clara Cahaya Oktaviani. Penulis keduanya Sukendro Gregorius Genep. Oke, udah benar. Nama jurnalnya tadi Prologia benar. Tahun terbitnya 2021 benar. Volume 5 nomor 1 benar. Nah, yang kurang apa? Yang kurang di sini halaman. Lihat Mendeley cuma ngebaca, dia cuma mulai dari halaman 1, tapi 1 sampai berapa dia nggak tahu. Caranya gimana? Ada berapa cara sebenarnya untuk melengkapinya. Biasanya ya,
Kalau gue, tinggal gue lihat aja full text PDF-nya. Atau kalau enggak, nih ya misalnya, oke, yang ke bawah udah oke, ya udah kita add aja dulu. Oke, begitu udah ke add, dia otomatis kan ada nih di mendeley.com. Ya, sebentar ya. Ini dia mengganggu sekali. Nah, begitu dia nanti muncul di mendeley.com, nanti gue tinggal cari aja yang recently add. Nah, ini kan yang tadi nih, Setiawan, Sukendro. Nah, tinggal kita klik, nanti kita bisa edit lagi di sini. Misalnya dia dari halaman tadi 1 sampai 7. Setelah gue cek PDF, rupanya halamannya 1 sampai 7. Tinggal ditulis. Udah, nanti kalian close aja, dia otomatis akan update dengan sendirinya. Nah, ini udah kan ada logo synchronize-nya. Nah, kalau kayak gini berarti dia udah kesimpan di mendeley.com. Nah, cara masukin ke Mendeley desktop-nya gimana? Biasanya, nah ini Mendeley desktop. Biasanya secara otomatis, begitu kalian buka Mendeley desktop, jadi desktop ini akan tersinkronisasi secara otomatis dengan webnya. Tapi kalau kalian mau cepat gitu, di sini ada logo synchronize nih yang hijau di atas. Kalian boleh klik. Nanti tinggal tunggu dia selesai nih, di bawah ada tulisannya sampai 100%. Nah, lalu kita tinggal lihat aja yang recently add. Nah, ini ada kan yang punya Clara Cahya. Ini kalau udah muncul di desktop, kalian udah bisa pakai di Word-nya. Nah, terus yang tadi gue bilang, karena dia ngebaca metadata, file PDF-nya bisa langsung kita baca. Gimana cara ngeliatnya? Nah, ini. Semua yang ada logo file-file ini, berarti dia PDF-nya kesimpan di Mendeley. Kalau iya kesimpan, gue tinggal klik doang. Double klik, otomatis dia langsung kebuka artikelnya. Jadi tinggal baca. Mau baca yang lain lagi, tinggal klik lagi, tinggal baca. Mau baca yang lain lagi, tinggal baca. Bahkan anaknya nanti kalau kalian udah punya banyak gitu ya, kalian mau bikin artikel tentang media sosial, kalian tinggal cari aja nanti di sini ada kolom search. Punya nggak apa kalian punya referensi tentang media sosial? Tinggal kita klik media sosial. Oh ada nih, misalnya tentang ini. Coba carinya di alat dokumen ya. Media. Nah, nanti kalian tinggal pilih aja deh. Oh kayaknya yang ini bisa nih dipakai media sosial atau media sosialnya. Nanti kalian tinggal klik. Lalu tinggal baca lagi. Nah di situ enaknya kalau kalian pakai Mendeley. Nah untuk pemakaian di Word-nya bagaimana? Anggaplah ya, misalnya ini Word kosong, kalian udah ketik-ketik, lalu kalian tinggal mau pakai referensinya. Yang tadi yang pertama, aturannya kan kalian harus download yang 4 itu tuh. Nah, kalau di sini nanti di bagian references, kalau kalian udah download yang namanya Mendeley plugin for Word, harusnya di sini di bagian referensi nanti dia muncul. Jadi ada kolom khusus buat Mendeley. Nah, kalau ini udah ada, berarti tandanya kalian udah tinggal pakai Mendeley. Cara pakainya cuman tetap ya, kalian harus open Mendeley desktop-nya dulu minimal. Kalau kalian nggak open Mendeley desktop-nya, biasanya Word-nya tetap nggak akan bisa kepake. Jadi Mendeley desktop-nya ini harus kalian open. Jadi misalnya kalian mau tambah citasinya. Tadi punya siapa punya Clara gitu ya, kalian tinggal ketik aja Clara. Tadi keluar. Nah ini keluarnya 1, karena style kalian lihat Vancouver kan. Tapi begitu gue klik misalnya ganti jadi apa, dia otomatis ganti. Ganti lagi mau ke IEEE, ganti. Dia otomatis secara citasi. Dan nanti kalau misalnya citasinya lebih dari 1, kan tinggal edit. Jadi setelah ada Clara, nanti misalnya tambah lagi yang lain. Misalnya gitu ya, nanti tinggal enter. Udah 1 sampai 3, kita balikin lagi ke apa misalnya. Nah, dia akan otomatis muncul. Sebenarnya tandanya ngebedainnya gampang. Kalau dia udah ada ngeblok begini di Word, otomatis berarti Mendeley-nya aktif nih. Nanti begitu tinggal mau bikin daftar pustaka, kalian tinggal insert bibliografi. Oke, otomatis dia muncul. Paling kan ini berantakan nih.
Kerjaan kalian tinggal ngerapin doang, bikin dia justify, sama nanti menyesuaikan. Kalau misalnya ketentuannya harus time New Roman, tinggal ganti Times New Roman. Kalau dia harus 12 kan juga tinggal ganti. Ini enaknya kalau kalian pakai Mendeley atau spasinya nanti harus 1, ya kalian tinggal ganti juga. Tapi yang pasti di sini dan urutannya pasti sesuai sama style yang kalian mau pakai. Tinggal kalian pilih aja nanti. Ada yang punya pertanyaan dulu nggak? Gue pause share dulu ya. Oke, ada yang punya pertanyaan? Ada yang raise hand, boleh? Geraldi? Boleh langsung ngomong aja, Gerald. Gue kalau ngeliatin Andrian Edi ini karena muncul di layar gue ya. Kok kayak perempuan ya dia? Rambut lu gondrong sekarang. Gue bingung Andrian Edi tapi kok rambut gondrong. Geraldi jadi nanya. Nggak bisa unmute. Sebentar ya. Bu Sinta mungkin bisa dibantu biar nggak mereka bisa ngomong. Permisi, Ci, sudah di-unmute kok. Sudah ya. Bisa unmute. Oke, Oke. Geraldi Oke. Kedengeran nggak, Ci, suara aku? kedengeran kalau suara ya. Oke. Ci mau nanya, Ci, itu kan kalau untuk Mendeley biasanya untuk PDF yang full ya biasanya ya. Cuman kan ada beberapa, contohnya kayak beberapa website, misalnya dari Google Scholar gitu ya, yang ibaratnya cuman cover sama bab satunya doang tuh yang ke unlock, misalnya kalau mau bab 2 mesti login, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa juga nggak sih, Ci? Bisa. Thank you. Jawaban gue bisa. Cuman nanti paling kamu harus pastikan aja dia sumbernya berarti kan misalnya adalah tesis. Berarti kamu tulisnya tesis. Bahkan untuk beberapa jurnal internasional itu, sebenarnya kalau kamu mau baca full text, misalnya kamu harus beli atau kamu harus punya login khusus kan. Tapi bisa nggak disimpan di Mendeley? Bisa. Tapi kalau kamu open langsung kayak tadi, gue lihat dari Mendeley gue yang bisa langsung kita double klik terus kebuka artikel ya, untuk yang sistemnya begitu dia nggak akan bisa. Tapi referensinya akan tetap tersimpan namanya di dalam Mendeley kamu. Tapi untuk di open full text-nya itu nggak akan bisa. Karena dia butuh login khusus gitu. Konsepnya double klik tadi itu pokoknya Geraldi dia cuma berlaku untuk artikel yang disediakan memang full open access gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang punya pertanyaan? Oke, thank you, Ci. Nah, untuk yang lagi skripsi sama magang, menurut gue nggak ada salahnya mulai coba dipakai. Kalau untuk skripsi itu wajib. Mulai dari semester ini wajib pakai Mendeley. Nah, untuk magang juga gue sarankan mulai pakai lah gitu. Atau yang lain misalnya gitu ya, punya tugas nanti bikin proposal, bikin apa. Bikin pakai ini, menurut gue malah jauh lebih gampang nanti. Jadi nanti kalau orang bilang bikin daftar pustaka susah, 1 halaman aja nyarinya susah, bohong banget. Gue sejak pakai Mendeley bikin daftar pustaka tuh minimal 3 halaman. Minimal ya. Karena gue tinggal input doang kayak tadi, insert jadi. Insert jadi. Ada lagi yang lain yang punya pertanyaan dulu? Atau ada yang mau punya pertanyaan terkait referensi juga boleh loh. Atau ini ya, gue kasih lihat misalnya cara mencari di Google Scholar ya, karena itu nanti harus juga diperhatikan sebentar. Nah, oke. Nah, cara buka Google Scholar biasanya kalau kalian udah buka Google kayak begini, biasanya gue tinggal klik aja Google Scholar.
Udah kan? Udah muncul belum di layar kalian? Terlihat Google? Oke. Ini kita ketik saja misalnya Google, kita klik saja Google Scholar dan kita cari misalnya adalah komunikasi antar budaya. Kita klik. Nah, ini banyak sekali referensi dari berbagai jurnal. Ya, misalnya ada komunikasi antar budaya dan multikultur, kita klik aja ini. Nah, ini sudah ada artikelnya. Teman-teman bisa tarik menggunakan Mendeley tadi, ya, atau dari sini. Dari sini teman-teman bisa tarik artikelnya. Nah, jadi bagaimana mencari definisi tentang komunikasi antar budaya, ya teman-teman baca saja sini. Pasti dia akan menjelaskan tentang ini. Komunikasi antar budaya adalah, ya, teman-teman bisa kutip dan teman-teman bisa perbarui kalimatnya. Kemudian gunakan tulis lagi misalnya semiotik. Teman-teman yang mau dengan semiotik, nah ini akan banyak sekali ya, sampai banyak teman-teman mengambil dari tahun berapa, di sini ada referensi seperti itu. Atau teman-teman mau cari misalnya metodologi, ya metodologi studi kasus, ya seperti itu. Nah ini akan ada penjelasan terkait metodologi studi kasus. Teman-teman tinggal buka saja kira-kira jurnalis seperti apa. Kita buka. Ini ada penjelasan tentang kasus. Tapi engine pencari tulisan itu modelnya sama. Ketikan di sini ya. Kita boleh ketikan kata kunci atau penulis atau nama jurnal. Kalau kita misalnya ketik di sini nama bulan aja ya. Bulan Purnama Sari. Oh, nggak muncul bulan. Bulan Sari. Kita carinya di ini ya. Jangan by title dong. Oke. Baik. Sorry. Advance author ya. By author misalnya. Purnama Sari. Coba kita cari. Nah, ini adalah tulisan bulan Purnama Sari. Nah, ini ada banyak teman-teman. Kita bisa download semuanya. Ya, semuanya kita bisa download. Ada tulisan download original. Nulis apa aja sih bulan? Nah, ini ada semua di sini. Kalau berdasarkan author, seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan artikel, tulis saja misalnya jurnalistik. Cari. Nah, ini adalah berbagai macam referensi tentang jurnalis, implementasi bahasa jurnalistik dalam pemberitaan. Coba aja kita buka original source. Seperti itu. Nah, nanti seperti ini, PDF-nya bisa di-download nih di sini nih. Nah, nanti di bagian kanan ada Mendeley. Kebetulan di tempat saya ini tidak pakai Mendeley ya, karena ini iPad. Biasanya saya pakai laptop. Oke. Nah, itu tadi. Coba ada lagi tadi satu lagi misalnya DOAJ. Oke. DOAJ. Nah, ini internasional teman-teman. Ketikan saja di sini kata kuncinya. Misalnya apa ya? Political communication. Ya, political communication. Nah, ini nanti banyak artikel yang berkaitan dengan political communication seperti ini. Russian language and central legend ini masuk dalam bagian political. Nah, ada banyak teman-teman tinggal pilih. Ini jurnal-jurnal internasional. Coba kita buka yang ini. Ya, ini bisa kita lihat websitenya. Seperti itu. Ya, oke. Kita tunggu di sini. Nah, ini jurnalnya. Rumah jurnalnya, teman-teman tinggal cari. Ya, tinggal cari jurnalnya di mana. Seperti itu.
Dia mengarahkan seperti itu ya. Nah, itu tadi DOAJ dan lain-lain ya. Ada Polsek pun sama ya. Kalau kita lihat di sini jurnal koneksi, ini ada banyak sekali alamat-alamatnya nih di bawah ya. Coba kita lihat dulu. Ya teman-teman sambil coba-coba ya di rumah, kalau dari Google kayak apa, dari Korsef kayak apa, DOAJ kayak apa, SJR kayak apa. Di bawah sini sebenarnya ada. Ya. Ada nah, ada Garuda, di Google Scholar, Dimension, Google Metric. Coba kita buka Sintanya di sini. Ya. Sinta. Kita tinggal ketik saja di sini ya. Author. Putus ya. Oke. Saya coba stop sharing. Nah, coba teman-teman nanti coba ya menggunakannya seperti itu. Mungkin Bulan bisa Oke, kalian ada yang punya pertanyaan dulu mungkin? Oke, tadi Bu Sinta udah ngasih contoh Google Scholar, DOAJ, terus juga portal Garuda. Sebenarnya intinya semua portal-portal itu banyak yang bisa kalian akses. Banyak yang bisa kalian akses secara online dan itu sistemnya adalah free. Jadi itu harusnya kalian manfaatkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin skripsi gitu ya, aku bilang nggak bisa ke perpus, nggak bisa baca skripsi, ya jangan skripsi lah yang dibaca. Yang benar itu, yang dibaca itu artikel jurnal. Skripsi, kakak kelas kalian yang udah lulus itu, yang ada di perpus itu kan cuma contoh. Tapi bukan berarti kalian nyonteknya dari situ. Maksud gue itu kelihatan banget lah butuhnya. Kalau udah generasi digital ya, maksud gue ya pintu dikit lah. Masa kelihatan banget sih kalau nyontek dari skripsinya gitu. Kalau kalian baca dia ngambil sumber dari mana, terus kalian cari sumbernya, nah itu masih pintar lah. Mungkin ada yang lain yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada yang punya pertanyaan, kayaknya bakal cepet-cepet aja nih. Ini kan acaranya di record ya. Paling nanti hasil recordingnya nanti di-share di YouTube ya Viko Muntar. Jadi siapa tahu kalian mau nonton, di situ nanti bisa lagi nanti kalian dengar. Lalu untuk materinya nanti kayaknya bisa di-share di mana Bu Sinta? Di MS Team ya? MS Team tiap angkatan. Yang kayaknya kalian punya tuh. Awas nanti kalau nanya lagi materinya ada di mana ya. Yang lain ada yang punya pertanyaan? Kayaknya kita belum ada foto, apa kita foto dulu ya? Buat bukti acara. Alisa bisa bantu nggak, Al? Foto sis. Al? Bisa. Oke, nanti Alisa yang kasih apa-apa ya, Al? kita buka kamera yuk. Pakai masker. Siap. Ini kayaknya ya. Pakai masker. Ayo maskernya. Ini kita ngeliat layar siapa sih? Layar siapa? Ya, Ci, sebentar dulu. Yang belum nyalain kamera dulu.
Pawas. Ini sepertinya masih dengan kamera. Kalau gitu mungkin aku foto seadanya aja ya, Ci. Kali ya salam untar. Oke, kayaknya daripada lama, lebih baik langsung aja ya. Yang udah ada aja. Aku hitung ya untuk halaman 3, 2, 1. Lalu untuk halaman kedua, siap-siap, 3, 2, 1. Sisanya karena belum ada yang nyalain kamera, jadi cuma 2 halaman ya. Kira-kira udah cukup belum, Ci? Cukup, kata Bu Sinta cukup. Gue ikut aja apa kata bos. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman atas waktunya. Nanti rekaman dan videonya akan diterapkan di dalam masing-masing grup angkatan ya. Selamat mencoba teman-teman, mulai dari sekarang. Yang lagi magang silakan dicoba, yang lagi skripsi dari sekarang. Latihan dari sekarang. Ya, kalau itu terima kasih, selamat semuanya. Terima kasih, Bu. 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 Kampus nih, Bu. Oh, panjang banget, Dre. Gunting lah, Dre. Gila lu, Dre. Wah, biar garang, cuy. Percaya gue. Cewek mana nanti yang berani sama lu? Ya, oke. Ya. Iya, halo Ibu. Ya. Bye-bye di rumah. Iya, Ibu juga. Ya, Jonathan, kamu matang ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Iya, Jaga Ibu. kesehatan dan lain-lain. Oke. Selamat Ya, Bu. siang semua, selamat sore. Sehat Ya, terus. siap juga, Bu. Sore, Bu, sore. Ya, sore lah ya. Oke. Ya, makasih ya, Bu. Stay safe. Oke, saya tutup ya. Baik, terima kasih semuanya.